Oke, Bu Diah, jadi apa nih, ada pertanyaan apa yang bisa kita diskusikan? Mungkin Ibu udah menyiapkan pertanyaan, kita diskusiin bareng aja. Oke Silahkan. sih. Nah, sebelumnya terima kasih banyak buat Pak Hardian sudah memberikan aku mengajukan pertanyaan. Ya, Ya, gimana sih Pak caranya biar mendapatkan informasi lowongan kerja terkait dunia pendidikan? mhm. Karena saya sangat tertarik dengan pendidikan tersebut dan bagaimana cara mendapatkan informasi dari lingkungan sekitar atau dari rekan-rekan yang lain ya. Oke, jadi Mungkin ini itu dua dulu. dua pertanyaan ya, Bu, ya? Jadi pertamanya gimana Ah, caranya biar kita itu memperoleh informasi lowongan kerja di dunia pendidikan gitu ya? Misal jadi pendidik atau pengajar atau guru gitu ya? Sama mm, yang poin nomor 2 tadi, cara memperoleh loker di sekitar rumah gitu maksudnya? Oh, oke. Ini dua hal yang beda ya, Bu, ya. Saya jelaskan satu-satu ya, Bu, ya, gitu. Jadi apabila mm, Anda pengen ya, misalkan Bu Dia tuh pengen kerja di sekitar lingkungan dunia pendidikan, pastikan dulu nomor satu udah tahu dulu pengen jadi apanya dulu. Nah, mm, misalkan pengajar atau staf kantornya gitu ya, gitu. Itu dulu, oke? Pertama udah definisikan oke. itu dulu. Kalau memang saya tuh juga tertarik dengan jadi pengajarnya, tapi saya juga tertarik dengan administrasinya dan lain-lain, ya udah nggak apa-apa. Tapi paling nggak udah didefinisikan dulu. Di lingkungan pendidikan itu kan luas ya, macam-macam ya, gitu ya. Iya. Itu dulu. Yang nomor dua, coba tanyakan pada diri dulu, di lingkungan pendidikan itu maksudnya dunia pendidikan itu yang pendidikan formal atau non formal, misalkan kayak gitu. Oke. Terus yang selanjutnya, kita yang harus cek lagi adalah kita tuh pengen yang sifatnya tuh full time gitu, atau sistemnya kontrak yang ada ngantor lah gitu ya, atau sistemnya yang kayak ngelesin aja, jadi tutor freelance gitu. Nah, ini kan hal-hal yang beda ya. Coba itu ditanyakan dulu kepada diri. Sebenarnya tuh di lingkungan pendidikan tuh pengennya kayak gimana? Atau juga pendidikan tingkatnya ada banyak, jenisnya juga ada banyak, lingkungannya kan masih luas gitu ya, Bu ya. Tapi di sini Iya. mungkin asumsinya mungkin Bu Diah tuh pengen jadi pengajar di suatu lembaga pendidikan, misalkan di universitas gitu ya, atau di Oke. eh, SMA gitu ya. Jadi ada beberapa Mm, cara biar kita bisa memperoleh informasi tersebut secara lebih akurat. Nomor satu, itu adalah jelas dari website resminya. Oke, dari website mm, resminya itu biasanya kita akan memperoleh satu informasi lowongan kerja di sana yang tersedia. Yang kedua, kalaupun tidak ada informasi lowongan kerja di sana, misal di sekolah ini atau di universitas ini gitu nggak tersedia, di sana ada email yang bisa kita mm, hubungi gitu. Jadi nanti tergantung, misalkan kita mengunjungi website suatu universitas dan ada info lokernya, dipersilahkan kita bisa langsung melamar. Atau website suatu SMA gitu ya, terus di situ ada info lokernya, silahkan melamar sesuai dengan arahan yang ada. Namun kalau misalkan nggak ada, Ibu boleh mengirimkan email gitu ya, follow up via email gitu. Di situ sifatnya adalah menanyakan informasi. Jadi judul saja gitu. Permohonan informasi di emailnya. Nanti body emailnya iya. silahkan sampaikan, perkenalkan nama saya Diah Lestari gitu. Dari mana atau bermaksud untuk menanyakan beberapa informasi. Saya tertarik untuk bergabung menjadi bagian dari sekolah ini. Apakah ada informasi terkait lowongan atau apakah ada lowongan pekerjaan untuk menjadi guru atau tenaga pendidik di bidang ini, atau di mana saya dapat memperoleh informasi lowongan kerja yang sedang tersedia di sekolah Anda gitu. Gitu. Boleh kamu disampaikan kayak gitu ya, Wudiah ya gitu. Jadi kamu tinggal nyampein kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah boleh langsung sambil melampirkan dokumen sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan CV gitu boleh. Jadi intinya kalau ada loker di website langsung lamar sesuai dengan arahan. Kalau misalnya tidak ada, Mm, kita berhak untuk menanyakan. Ini via website dulu ya. Oke. iya. Yang selanjutnya lewat sosial media official sosmed dari sekolah ini atau institusi ini gitu. Jadi biasanya khususnya tuh untuk tingkat SMP dan SMA gitu, aku sendiri tuh sering lihat gitu ya Bu ya. Banyak informasi Mm, lowongan kerja yang memang diposting, entah itu di feed-nya, entah di story khususnya IG gitu ya, atau yang dia sudah direkap di highlight-nya. Nah, silahkan di situ boleh di follow up
Kalau memang perlakuannya sama seperti website. Kalau udah ada, silahkan nanti dilamar langsung. Kalau nggak ada, kita berhak untuk apa? DM aja. DM akun tersebut. Terlebih, misalkan IG nih, IG suatu sekolah. IG suatu sekolah ini, dia kan ada feed tuh misalkan. Nah, feed-nya itu postingan itu baru aja. Atau malah kita ngelihat di story-nya masih bikin story yang masih aktif gitu ya, kurang di bawah 24 jam. Artinya kan sosmed ini dipegang sama orang, dikelola sama orang, minimal 24 jam terakhir ini. Sehingga di situ Ibu bisa langsung DM saja. Gimana cara DM-nya? Nah, walaupun ini sosmed, tapi maksud kita kan ingin maksud untuk menanyakan soal loker, tetap hal yang profesional. Maka kita di situ menanyakannya juga dengan bahasa yang profesional. Persis seperti yang kita tulis di body email ya, tinggal dikopas aja di sini. Boleh langsung menanyakan apakah tersedia lowongan pekerjaan untuk menjadi staf admin TU atau apanya, atau bagian finance-nya, atau sebagai pendidik mata pelajaran ini. Gitu boleh. Terus dilanjutkan dengan di mana saya dapat memperoleh update informasi terkini terkait setiap lowongan kerja yang sedang dibuka, di mana saya mantau di mana, bahasa intinya gitu ya. Jadi nanti silahkan, itu nomor 2. Jadi lewat official sosmednya, itu bisa. Terus cara yang nomor 3, nah ini, cara yang nomor 3 ini bisa lewat nemuin langsung sekolahnya ini kalau nggak jauh dari rumah. Nah ini tadi berhubungan dengan pertanyaan Budiah tadi ya, gimana caranya memperoleh informasi lowongan kerja yang nggak jauh dari rumah. Misalkan ada Iya. sekolah atau lembaga ini yang memang nggak jauh dari rumah, gitu, kita juga boleh menanyakannya itu langsung ke sekolah tersebut. Kalau ini misalkan kayak ada yayasannya atau SD, SMP, SMA tertentu gitu, kita boleh datang, mungkin bisa bertemu dengan bagian TU-nya gitu boleh, atau misalkan guru apa gitu, atau bagian humasnya siapa, nanti di situ boleh tanya. Biasanya kalau datang langsung semacam itu aku rekomendasiin itu untuk sekolah-sekolah swasta gitu. Jadi sekolah-sekolah swasta, baik itu negeri ataupun internasional. Biasanya kalau sekolah swasta misalkan SMP atau SMA swasta, ini kan Budia di Jakarta ya. Biasanya kalau sekolah-sekolah SMP atau SMA swasta di Jakarta itu di websitenya tuh tersedia gitu. Jadi udah ada. Tapi kalau memang ini memang nggak jauh dari rumah, kita boleh kok gitu bertanya gitu, terus nanya macam-macamnya gitu. Dan itu malah malah boleh banget gitu ya. Bisa kita coba. Nah, kalau misalkan ini kita ngomongnya konteksnya adalah universitas gitu, biasanya universitas itu tetap lewat websitenya. Nanti akan ada surat kayak edaran resminya gitu ya dari universitas kemana, itu boleh. Tapi kalau misalkan kita pengen daftar di suatu universitas tersebut, padahal kita bukan mahasiswa sana, kita juga bukan alumni sana, boleh nggak kita datengin langsung? Boleh sih, tapi nanti tinggal dicek ya bagian apanya gitu ya. Gitu kan. Kan pasti bagian SDM universitasnya ini gitu. Karena beberapa waktu yang lalu ada teman-teman yang, "Kak, aku kan sempat aku tanya gitu ya, lagi di mana? Lagi sekolah ini di universitas ini, lagi pengen nyari loker, aku pengen kerja di sini gitu." Nah, untuk universitas tertentu itu didatengin, ternyata yang ditemuin itu malah bukan lowongan kerja untuk kerja di universitas tersebut, tapi di fakultas-fakultas tertentu ada mading-mading, itu isinya mading-mading loker, loker keluar. Jadi disediakan oleh himpunan tertentu atau universitas gitu, ditempel untuk para mahasiswanya yang sedang cari kerja gitu. Iya. Jadi di papan pengumuman itu ada nilai, kata dia ada nilai, ada apa, tapi ada info loker, info magang juga, info beasiswa juga gitu. Jadi kalau memang kita pengen daftarnya di universitas tersebut gitu ya, mungkin kalau walk in ya tadi ya, kita harus harus tahu pihak siapa yang ditemui kayak gitu. Dan itu biasanya kalau universitasnya memang sibuk kan kita nggak bisa dadakan, nggak ada janjian gitu. Tiba-tiba saya ingin bertemu dengan Iya. ini, bisa nggak? Universitas kan banyak yang sibuk, terus mungkin nggak di tempat dan mungkin akan ditanya udah bikin janji temu belum gitu. Jadi silahkan gunakan cara yang lebih efektif dulu gitu gitu sih. Tapi kalau misalkan tadi lembaga pendidikannya itu misalkan bukan yang ibaratnya tuh yang punya pemerintah ya, yang sekolah-sekolah negeri dan lain-lain gitu ya. Nah ini kan pasti ada alurnya gitu kan. Ada alurnya yang biasanya tuh serentak lah atau gimana yang alurnya mungkin panjang gitu ya. Mungkin boleh tuh dicek juga gitu. Atau misalkan kita pengen jadi tadi, itu kan kalau misalnya kita pengen ada di lembaga tertentu, instansi tertentu. Tapi kalau kita pengennya freelance,
gitu. Misalkan Bu Diah sekarang lagi kerja, tapi ada waktu kosong tiap hari apa daripada kosong gitu. Atau misalkan kerjaku tuh sore sampai malam, tapi pagi sampai siang atau sore kan kosong. Ya, aku pengen nyari nih kerja Mm-mm. freelance ngelesin siapa. Nah, itu bisa juga. Kalau ngelesin gitu malah lebih mudah. Tinggal cari misalkan situs-situs freelance atau lewat sosial media aja, misalkan pakai LinkedIn atau pakai Instagram, boleh main pakai hashtag gitu ya. Pakai tagar misalkan part time gitu. Nanti akan banyak kok akun-akun part time di situ. Dan tinggal nanti kita cek gitu ya terkait kualifikasinya, keasliannya gitu aja. Itu terkait dengan nyari pekerjaan di dunia pendidikan ya. Paling sementara gitu dulu ya Bu Diah ya untuk pertanyaan di sesi generalnya ya gitu. Nah, masuk ke pertanyaan nomor 2, kalau saya pengen kerja di dekat rumah, gimana cara nyarinya gitu. Tadi udah kita spill ya, paling gampang tuh kita harus survei dulu di sekitar rumah tuh definisinya tuh radius berapa jauh gitu. Ada yang bilang sekitar rumah tuh ya artinya tuh masih satu kota gitu. Nah kalau masih satu kota Mm-mm. kan nggak harus keliling gitu. Ada yang bilang dekat rumah tuh ya ya bukan satu kota, mungkin di daerah sini dan lain-lain gitu. Nah gini, loker lokal itu sangat dipengaruhi sama gayanya masing-masing. Misalkan loker lokal di Jakarta pasti akan beda dong ya loker lokal yang sekitar rumah itu ya, yang di daerah gitu, ya kan? Kalau di daerah nih misalkan perusahaannya kan banyak perusahaan yang mungkin tidak yang besar, mungkin kayak menengah, ada UMKM, kadang ada usaha sendiri, usahanya orang gitu ya, itu Iya. maka ya nggak mungkin mereka akan selalu pakai platform yang akan menjaring orang seluruh Indonesia. Masing-masing ada gayanya gitu. Nah, kalau misalkan definisi dekat rumahnya Buddha itu adalah memang masih di area Jakarta gitu, maka menurutku ya sebelum tadi salah satunya adalah boleh ngecek langsung, ngecek ke di radius tersebut gitu. Kira-kira ada lokernya nggak? Tapi ya jangan kalau buat menanyakan nggak apa-apa. Tapi kalau memang tidak ada info loker yang mungkin dipampang gitu ya di depan-depan kantornya gitu ya, nggak usah ngirim CV yang sifatnya hard file terus dititipin ke security, titipin ke siapa. Itu kurang efektif sih karena kita sendiri kan masih gambling, masih belum tahu ini perusahaan itu lagi buka loker enggak, butuhnya apa gitu. Jadi menurutku adalah biar efektif untuk nyari loker di sekitar rumah adalah boleh kita keliling dulu untuk kita tahu ada namanya PT ini barangkali ya kita tuh masih belum hafal loh nama-nama perusahaan yang ada di sekitar rumah kita, ya kan? Mungkin namanya kita kurang familiar, yang kita tahu cuma nama-nama besar gitu. Jadi kalau keuntungan ada di sekitar daerah kita apa? Kan kita udah hafal nih jalan-jalan di situ ya. Mungkin kadang kita sambil jogging, kita sambil lewat beli belanja kemana, kemana, ke minimarket, ke pasar. Mungkin kadang kita ngelihat ada nama PT apa, kita ingat-ingat dulu, habis itu kita browsing dulu, ya kan? Cari websitenya, cari official sosmednya. Nah, nanti barangkali secara online memang tersedia info loker sekaligus cara melamarnya gitu. Jadi nanti tinggal lamar secara online dulu. Jadi keliling di sekitar rumah itu hanya untuk mengetahui setiap nama perusahaan yang mungkin kita belum familiar. Oke, keliling ini didefinisikan pakai dua cara. Pertama boleh sambil jalan, bener-bener sambil jogging sambil jalan atau gimana boleh. Atau kalau bahasa aku tuh keliling pakai Google Maps. Nah, silahkan Hmm. pakai HP atau pakai laptop gitu ya. Kan kita udah buka Google Maps tuh. Kan kita tahu lokasi rumah kita di mana. Coba itu di zoom in, zoom out, geser-geser. Kan kalau itu adalah titik lokasi, kadang kan ada nama lokasinya tuh gitu. Fokus aja sama yang namanya misal PT apa gitu. Boleh. Atau mungkin kita nggak di PT nggak apa-apa. Misal kayak resto apa atau apa coffee gitu. Boleh. Oh itu ada nama coffee ini. Coba cari di internet. Internet tuh hanya berfokus pada cari website sama official sosmed dulu aja gitu. Ya kan? Begitu udah ada, intinya adalah nyari di sekitar rumah itu kita harus bisa menjaring semua nama perusahaan gitu ya, semua perusahaan yang mungkin namanya kita belum tahu gitu ya. Secara kalau mau efektif ya dari rumah tinggal zoom in, zoom out untuk ngelis oh ada nama perusahaan namanya ini. Oh ini ada ayam geprek boleh lah, ada coffee shop boleh, ada PT ini boleh kan aku nggak tahu nih. Budiah tuh nyarinya yang PT-PT gitu atau yang tadi yang usaha-usaha entrepreneurship orang atau franchise tertentu juga mau dilamar kan kayak gitu boleh
Di situ ada minimarket warna merah, oke, cari websitenya. Minimarket warna biru, warna hijau gitu ya, cari websitenya kayak gitu. Intinya kita list dulu apa sih yang di sekitar rumah, udah ada. Dari sekian yang ada sekitar rumah, gitu, di browsing dulu. Ini lagi ada info lokernya nggak? Kalau yang ada, silahkan lamar seperti yang sesuai. Kalau nggak ada info lokernya, gimana? Cari emailnya, kayak tadi. Kayak cara nyari sekolah. Cari emailnya atau official sosmednya untuk di DM, untuk dikirimin email. DM apa? Email apa? Permohonan informasi. Gitu. Gitu ya. Setelah itu baru dilamar saja secara rutin aja semacam itu. Tapi tetap ya, saya akan bilang bahwa jangan pakai cara yang mahal atau ngabisin waktu dulu. Jadi kan biar efektif ya. Maksudku kan kalau misalkan keliling jalan ke sana 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 kan ngabisin waktu berapa jam gitu kan. Mungkin Ibu sekarang kan udah ada kesibukan. Ya mungkin pakai zoom in zoom out aja gitu ya Bu ya. Semoga cukup jelas ya.